tapi alhamdulillah perkembangannya sampai sekarang jauh lebih baik. Saya pikir bukan jauh lebih baik, bisa dipikir ini ya mukjizat bagi kami sekeluarga. Perkenalkan, nama saya Rifai. Saya dengan ibu namanya Retno. Kami berdua adalah orang tua daripada Nadifa ini, merupakan salah satu pasien fisioterapi di rumah sakit ini semenjak Nadifa umur sekitar 15 bulan sampai sekarang sekitar 5 tahun setengah. Jadi awalnya Nadifa itu dari sekitar lahir itu sesar, terus umur 4 bulan normal seperti tengkurap normalnya layaknya anak yang lain. Tapi setelah sekitar umur 7-8 bulan itu ada sedikit mulai menunjukkan gejala-gejala perkembangan yang mengalami, kalau saya pikir, keanehan ya. Contohnya saat dikasih mainan itu nggak ada respon apa-apa, hanya dipegang, mainan diambil pun dilepas. Dan kita juga udah konsul ke beberapa dokter menanyakan kondisi tersebut, tapi disarankan untuk ke rehab medik. Waktu itu kenapa sebenarnya memilih Santo Carolus? Jadi kakaknya Nadifa pun sempat terapi di sini. Tapi waktu itu kakaknya Nadifa hanya sekitar 6 kali pertemuan sudah dinyatakan lulus oleh Dr. Vincent. Nah, dari referensi situ akhirnya kita langsung ke sini aja, jadi tidak mencari alternatif yang lain. Nah, dari pertemuan yang pertama sekitar umur 9 bulan dari Dr. Vincent, waktu ditunggu sekitar 11 bulan, umur 11. Dari umur 11 ditunggu lagi 2 bulan, umur 14 bulan, dan akhirnya pas 16 bulan kita mulai start terapi dengan kondisi Nadifa itu tidak bisa duduk sendiri, belum bisa mengangkat kepala, dan hanya bisanya mengguling dan menangis aja. Nah, dan disertai tanpa adanya refleks apapun. Dari perkembangan itu terapi day by day-nya, hari per harinya mengalami perubahan yang signifikan, meskipun bisa dibilang agak terlambat dan memang membutuhkan banyak waktu untuk berkorban. Tapi alhamdulillah perkembangannya sampai sekarang jauh lebih baik. Saya pikir bukan jauh lebih baik, bisa dipikir ini ya mukjizat bagi kami sekeluarga, karena dari awalnya nggak bisa jalan, meskipun belum sempurna, anaknya sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, dan bahkan sekarang berbicara pun sudah mulai banyak keluar kata-kata yang bisa diucapkan. Dan alhamdulillahnya lagi sekarang kalau ada dengar teman yang anak-anak yang seangkatan pun dia mulai respect, dia mau ikut bergabung, tidak seperti dulu yang istilahnya tidak ada respect sama sekali untuk perkembangannya. Yang awalnya nggak bisa duduk sendiri itu bisa duduk sendiri, mungkin bisa tapi belum sempurna. Terus seperti yang sekarang nih, kayak manjat, main perosotan itu dia manjat sendiri, bisa main prosot sendiri mungkin ya, tapi kita harus masih tetap mengawasi karena kan ada resiko-resiko yang di ini. Terus sekarang udah bisa berlari, dulu kan ya bisanya cuma gelinding-gelinding aja bisa berlari. Terus kita juga sempat ngobrol dengan dokter, waktu itu saya ingin salah satu terapi itu di cut, dengan harapan saya ingin pindah ke terapi wicara. Teman dari kata dokter waktu itu disarankan jangan ada yang di-cut, baik visio maupun sensorinya, karena bicara itu akan mengikuti apabila sensori dan fisioterapinya itu sudah bagus. Tapi ternyata benar apa yang dibilang dokter, setelah perkembangan jalannya bagus dan diikuti oleh perkembangan berbicaranya, dan sekarang berbicaranya pun bisa dibilang di rumah sudah mulai, kalau orang kampung bilang mulai etes gitu. Mulai nggak berhenti ya, meskipun beberapa kata itu belum jelas yang diomongin, tapi udah bawel sekali. Bahkan kalau kehilangan sesuatu mainannya itu nggak berhenti nyari, nggak berhenti nanya. Udah bisa, emosinya udah ada. Itu sih perkembangan yang kita syukuri banget lah, luar biasa banget itu perkembangannya. Sangat bagus pelayanannya dan terkontrol gitu ya, artinya terkadang jam yang ditentukan itu tidak ada, nggak sampai ada pasien-pasien yang sampai ngantri, artinya tertata banget, terstruktur dalam pengaturan schedule-nya. Terus dari sisi SDA-nya pun saya lihat juga sangat bagus, informatif, apapun diinformasikan, termasuk dari dokternya pun juga istilahnya lebih lah, apa yang diinformasikan ke kita, apa yang disarankan itu lebih. Jadi
kita juga bisa di rumah pun minimal biarpun nggak 100%, 50% kita bisa sambil menerapkan apa yang diinstruksikan, dengan harapan kan di sini belajar, di rumah pun juga ada pelajaran. Secara pribadi gini, saya tidak mengesampingkan atau menjelekkan dari alternatif ya, alternatif juga baik, tapi alternatif itu pun hanya berdasarkan apa ya istilahnya pengalaman ya, tapi pengalamannya pun juga belum teruji. Memang mereka ada yang istilahnya bagus 100% tapi tidak terdata secara detail itunya. Tapi kalau dari medis itu bagus, karena apa? Medis itu kan berdasarkan sains ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, dan telah dilakukan oleh percobaan-percobaan sehingga hasilnya itu bisa apa namanya dinilai dengan angka lah, ataupun hasilnya itu bisa lebih nyata gitu. Bukan hanya berdasarkan saya pernah ngerawat begini sembuh hasilnya bagus, tapi berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, dan bahkan sebelum dilakukan apa namanya tindakan pun dilakukan observasi dulu permasalahannya seperti apa, bukan langsung ditindakan ataupun justifikasi harus dilaksanakan A, tapi ada observasi yang dilakukan lebih dulu.